Musim dingin tahun 1952 di kota London, Inggris, masyarakat menjalani aktivitas seperti biasanya. Setiap harinya, mereka menyalakan perapian di rumah untuk mengusir dingin yang menerpa kulit mereka. Batu bara murah dan berkualitas buruk yang kala itu banyak dijual secara luas menjadi bahan bakar utama mayoritas masyarakat. Selain perumahan, pabrik-pabrik dan pembangkit listrik ternyata juga menggunakan batu bara yang sama seperti masyarakat pada umumnya. Batu bara yang dikenal sebagai nati slag ini mengandung kadar sulfur yang sangat tinggi dan saat dibakar akan menghasilkan asap hitam pekat, partikel halus seperti jelaga, dan gas beracun seperti sulfur dioksida. Namun tanpa disadari oleh siapapun, rutinitas yang selama ini mereka lakukan berubah menjadi bencana udara paling mematikan dalam sejarah modern Inggris. Sebenarnya wajar saja apabila tak ada yang menyadari bencana yang mengintai kota London, karena polusi udara akibat batu bara memang sudah sering terjadi. Bahkan kota ini sejak lama telah dikenal dengan kabut tebal berwarna kekuningannya yang menghiasi langit London akibat kabut alami bercampur dengan asap dari sektor industri yang tidak pernah berhenti bekerja. Akan tetapi, kabut yang menghiasi kota London kali ini jauh berbeda dari kabut-kabut biasanya. Kala itu, pada tanggal 5 Desember 1952, terjadi inversi suhu, yaitu fenomena di mana lapisan udara hangat berada di atas udara dingin yang lebih dekat dengan permukaan tanah. Fenomena ini sendiri menghalangi udara tercemar untuk naik ke atmosfer sehingga kabut, asap, dan gas beracun tertahan di dataran rendah. Seperti yang diketahui, agar asap, kabut, atau polusi udara lainnya bisa menyebar, udara di permukaan harus lebih hangat daripada udara di atasnya, sehingga udara tercemar bisa naik ke atas dan terbawa angin. Jadi tak heran apabila asap dari pembakaran batu bara di seluruh penjuru kota London serta polusi dari kendaraan pada akhirnya mengendap, menumpuk, dan bercampur dengan kabut alami hingga menciptakan kabut besar yang dikenal sebagai The Great Smoke. Kabut ini membuat jarak pandang turun drastis, kadang hanya beberapa meter saja, jadi banyak sekali kendaraan yang berhenti beroperasi. Selain itu, aktivitas kota juga terhenti, sekolah dan bioskop ditutup, lalu masyarakat dipaksa untuk tetap di dalam rumah. Singkat cerita, pada tanggal 9 Desember, kabut besar London akhirnya menghilang berkat angin yang mulai muncul dan berhasil mendorong kabut pergi. Namun setelah kabut menghilang, masyarakat London tidak langsung menyadari besarnya dampak tragedi ini. Tapi mereka tahu rumah sakit mulai dipenuhi oleh pasien dengan gangguan pernapasan dan banyak kematian mendadak terjadi, terutama pada lansia, anak-anak, dan penderita penyakit paru-paru. Dalam hitungan minggu, ribuan orang telah meninggal dunia. Angka resmi saat itu mencatat 4.000 kematian. Namun kajian ilmiah di tahun-tahun berikutnya memperkirakan korban jiwa mencapai lebih dari 12.000 orang, serta 100.000 lainnya mengalami gangguan kesehatan serius. Pada titik inilah masyarakat dan banyak ahli menyadari penyebabnya adalah kabut besar yang berlangsung dari tanggal 5 sampai 9 Desember. Semenjak saat itu, banyak masyarakat, kalangan medis, dan ilmuwan menekan pemerintah untuk memperbaiki situasi yang ada supaya tragedi serupa tidak terjadi lagi. Akan tetapi, pemerintah tak serta-merta bisa mengatasi masalah yang ada. Dan hal ini dapat terjadi karena beberapa alasan. Yang pertama, belum ada hukum atau standar tentang polusi udara saat itu. Karena bagaimanapun, pembakaran batu bara dianggap normal dan sangat vital untuk kehidupan masyarakat. Yang kedua, batu bara adalah sumber energi utama Inggris, sehingga menyentuh isu ini berarti menyentuh kepentingan ekonomi dan politik besar, termasuk industri dan kalangan elit lainnya. Yang ketiga, perlindungan lingkungan belum menjadi isu utama dalam kebijakan publik Inggris saat itu. Tapi seiring berjalannya waktu, setelah melewati serangkaian proses panjang yang melibatkan banyak pihak, tepat pada tahun 1956, Undang-Undang Udara Bersih resmi dikeluarkan oleh pemerintah yang terdiri dari beberapa poin utama. Yang pertama, melarang pembakaran bahan bakar berasap seperti batu bara di daerah tertentu yang ditetapkan sebagai zona bebas asap. Yang kedua, mewajibkan warga dan industri untuk menggunakan bahan bakar bersih seperti gas atau batu bara rendah asap, yakni batu bara berkualitas tinggi. Yang ketiga, memberi bantuan keuangan kepada warga supaya bisa mengganti perapian atau alat pemanas rumah yang menyebabkan polusi dengan alat pemanas yang lebih bersih seperti pemanas gas atau listrik supaya udara tidak lagi tercemar. Yang keempat, pengawasan industri diperketat dengan banyak aturan, yang salah satunya adalah larangan membuang asap tebal ke udara tanpa penyaringan.